Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Arsenal meraih kemenangan dramatis setelah menekuk Manchester United dalam laga big match dini hari tadi. Sementara Cristiano Ronaldo memainkan laga debutnya di Al Nassr dengan sangat manis. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan Premier League di mana Arsenal meraih kemenangan atas MU dengan skor 3-2. Kekalahan MU ini membuat David Beckham disindir oleh anaknya sendiri. Kira-kira kenapa ya guys? Pertandingan pertama diawali dari hasil pertandingan big match yang mempertemukan Arsenal dan Manchester United. Di laga ini The Gunners mengakhiri laga dengan kemenangan tipis 3-2. Setan Merah sempat unggul terlebih dahulu lewat gol dari Marcus Rashford di menit ke-17. Sayangnya keunggulan itu cuma bertahan 7 menit saja setelah Eddie Nketiah mencetak gol di menit ke-24. Memasuki babak kedua, The Red Devil kembali unggul lewat gol Lisandro Martinez di menit ke-59. Bukayo Saka dan gol kedua Eddie Nketiah membuyarkan kemenangan pasukan Erik ten Hag. Dengan kemenangan ini, skuad asuhan Mikel Arteta kian kokoh di puncak klasemen sementara. Sedangkan Setan Merah gagal memperkecil jarak dengan sang rival Manchester City. Uniknya kekalahan ini membuat David Beckham mendapat sindiran dari sang anak yaitu Romeo Beckham. Dalam unggahan Twitter pribadinya, Romeo meminta sang ayah untuk tidur saja. Selain Arsenal yang memetik 3 poin, Manchester City juga nggak mau kalah dari sang rivalnya tersebut. Pada laga kali ini, skuad Citizen sukses memperdaya Wolverhampton dengan skor 3-0. Erling Haaland kembali menunjukkan kepuasannya pada laga yang digelar di Etihad kali ini. Sebab bomber Norwegia itu mencetak hat-trick pada menit ke-40, 50, dan 54 pertandingan. Setelah meraih hat-trick, Haaland pun kembali mencatatkan rekor baru yang luar biasa. Ex Borussia Dortmund ini kini telah melampaui torehan top skor Premier League dalam 4 musim. Pasalnya Haaland telah mencetak 25 gol dari 19 pertandingan yang baru dilakoninya. Sedangkan rata-rata top skor dalam 4 musim itu cuma bisa mencetak 23 gol saja. Barcelona kembali melanjutkan tren positifnya dengan mampu mengalahkan Getafe 1-0. Sedangkan rival mereka yakni Real Madrid juga meraih 3 poin setelah menaklukkan Athletic Bilbao dengan skor 0-2. Selanjutnya ada hasil pertandingan dari La Liga yang mempertemukan antara Barcelona dan Getafe. Pada laga itu, skuad Blaugrana sukses meraih kemenangan tipis 1-0. Gol tunggal pasukan Xavi Hernandez itu dicetak melalui Pedri pada menit ke-35 pertandingan. Barcelona yang menguasai jalannya pertandingan gagal mencetak gol tambahan. Dengan kemenangan ini membuat Barcelona masih kokoh di puncak klasemen sementara. Mereka mampu mengungguli sang rival Real Madrid yang membuntut di peringkat kedua. Sedangkan rival abadi mereka Real Madrid juga meraih 3 poin atas Athletic Bilbao. Karim Benzema dan kawan-kawan mengakhiri laga dengan kemenangan 2 gol tanpa balas. 2 gol El Real dicetak lewat Karim Benzema di menit ke-24 dan gol dramatis dari Toni Kroos di menit ke-90. Tambahan 1 gol, Benzema telah mencetak 228 gol selama berseragam Los Blancos. Itu artinya bomber Prancis ini mampu melewati torehan gol dari sang legenda Alfredo Di Stefano yang menorehkan 227 gol. Kita lanjut ke hasil pertandingan Serie A. Ada AS Roma yang berhasil mencuri poin di markas Spezia. Sementara Cristiano Ronaldo memainkan laga debutnya dengan sangat manis di mana Al Nassr meraih kemenangan tipis atas Ettifaq. Kemudian masuk ke hasil pertandingan Serie A antara Spezia menghadapi AS Roma. Pada laga kali ini pasukan Jose Mourinho sukses mencuri poin setelah menekuk sang tuan rumah 0-2. Skuad Serigala Ibu Kota menutup babak pertama lewat gol tunggal dari Stephen El Shaarawy di menit ke-45. Memasuki babak kedua, Tammy Abraham sukses menambah keunggulan bagi skuad Giallorossi. Sampai pertandingan berakhir, gak ada tambahan gol yang tercipta. Dengan hasil ini, AS Roma merangsek ke peringkat 4 klasemen dengan meraih 37 poin. Berikutnya masih dari hasil pertandingan Serie A antara Juventus menghadapi Atalanta. Skuadnya tua gagal meraih 3 poin penuh setelah cuma bisa meraih hasil imbang dengan skor 3-3. Atalanta unggul terlebih dahulu setelah Ademola Lookman mencetak gol di menit ke-4. Bianconeri sukses menyamakan kedudukan lewat Angel Di Maria pada menit ke-25. Juventus sempat berbalik unggul setelah Arkadiusz Milik mencetak gol di menit ke-34. Sayangnya Joachim Maehle menyamakan kedudukan di babak kedua tepatnya di menit ke-46. Sedangkan 2 gol tambahan tim masing-masing dicetak lewat gol kedua dari Ademola Lookman dan Danilo.
Hasil ini pun membuat Juventus tetap berada di peringkat 9 setelah mendapat pengurangan poin. Cristiano Ronaldo memainkan laga debutnya di Al Nassr saat menghadapi Ettifaq FC. Walaupun gak mencetak gol, bintang Portugal itu memainkan laga debutnya dengan manis. Pasalnya Al Nassr mampu mengakhiri laga dengan kemenangan tipis 1-0. Satu-satunya gol di laga itu dicetak melalui sundulan Talisca pada menit ke-31 pertandingan. Ronaldo sendiri sempat menciptakan 2 peluang di babak kedua. Sayangnya 2 peluang tersebut gagal dikonversikan menjadi gol sehingga skor gak berubah untuk kemenangan Al Nassr. Kita lanjut ke rumor transfer guys, ada Chelsea yang ngebet banget mendatangkan Moises Caicedo dengan langsung menaikkan tawaran. Kemudian ada Dusan Vlahovic yang tertarik bergabung ke MU karena ingin dilatih oleh Erik ten Hag. Rumor transfer kali ini kita awali dari Chelsea yang bersedia untuk menaikkan tawaran Moises Caicedo. Sebelumnya skuad The Blues sempat mengajukan penawaran. Sayangnya saat itu Brighton menolak karena dianggap nggak sesuai dengan harga yang ditetapkan. Caicedo sendiri memang sudah dipantau Chelsea sejak lama. Graham Potter selaku pelatih tahu betul dengan kemampuan mantan pemainnya tersebut. Pasalnya pelatih Inggris ini pernah mendukangi Brighton sebelum merapat ke Chelsea. Masih dari klub London Biru yang berpotensi kehilangan target utamanya yaitu Declan Rice. Sebab pemain West Ham United ini lebih tertarik untuk merapat ke sang rival Arsenal. Skuad The Blues sendiri sudah meminati Declan Rice saat masih dipimpin oleh Roman Abramovich. Banyak yang menganggap kalau ini adalah sebuah karma yang diterima oleh skuad The Blues. Pasalnya pasukan Graham Potter itu kerap mengganggu aktivitas transfer Arsenal. Terbaru skuad The Gunners pun harus kehilangan Mykhailo Mudryk yang sempat hampir bergabung. Kabar selanjutnya datang dari salah satu rival Chelsea yakni Manchester United. Kiper andalan mereka yakni David De Gea bersedia untuk potong gaji demi bisa bertahan di Old Trafford. Seperti diketahui kontrak kiper Spanyol itu akan berakhir pada musim panas mendatang. De Gea sendiri merasa nggak keberatan seandainya menerima gaji kecil di skuad The Red Devil. Pemotongan gaji ini dihubungkan dengan peraturan baru setan merah yakni Ronaldo Rule. Aturan itu mengatur kalau nggak ada pemain yang digaji lebih dari rekan satu timnya yang lain. Ngomong-ngomong soal Manchester United, mereka dilaporkan masih belum puas belanja pemain. Terbaru setan merah mendapat kabar baik di mana Dusan Vlahovic tertarik untuk merapat. Alasannya karena kehadiran Erik ten Hag yang membuat bomber Juventus itu mau berseragam setan merah. Hal ini tentu menjadi kabar bagus bagi setan merah yang sedang mencari juru gedor baru. Sayangnya penampilan Vlahovic bersama Bianconeri nggak segacor saat masih membela Fiorentina. Terbukti dia baru mengemas 7 gol dari 15 pertandingan yang telah dilakoni. Masih dari seputaran rumor transfer, ada kabar baik dari Liverpool dan Real Madrid di mana Jude Bellingham enggan memperpanjang kontraknya di Borussia Dortmund. Nah, bicara soal Real Madrid, mereka berniat untuk memperpanjang kontrak Marco Asensio. Berikutnya ada kabar mengejutkan yang datang dari pemain Borussia Dortmund yakni Jude Bellingham. Menurut laporan terbaru, Bellingham menolak untuk memperpanjang masa baktinya. Pemain yang tampil gemilang bersama timnas Inggris ini memang punya niatan untuk cabut. Sebab Bellingham sendiri berkarir dengan bergabung ke klub yang lebih besar. Manchester City diyakini menjadi pelabuhan yang cocok bagi Bellingham. Meskipun begitu, skuad Citizens harus siap bersaing dengan Real Madrid yang juga tertarik merekrutnya. Berbicara mengenai Real Madrid, fans El Real bisa sedikit bernafas lega mengenai kabar Marco Asensio. Sebab Los Blancos berencana untuk memperpanjang kontraknya. Asensio sendiri memang sempat diisukan akan angkat kaki dari Santiago Bernabeu. Klub besar seperti MU, Arsenal sampai PSG siap menampung sang pemain. Walaupun ditawari perpanjangan kontrak, Asensio sendiri mengajukan beberapa persyaratan termasuk ingin menjadi pemain inti di musim depan mendatang. Chelsea yang jor-joran di musim ini terancam terkena FFP karena diduga telah melanggar aturan FIFA. Di awal penutup ada komentar dari Michael Owen yang menyebut kalau Lionel Messi yang akan melawak seandainya bergabung ke Liverpool. Dalam setengah musim terakhir, Chelsea memang jor-joran mendatangkan sejumlah pemain. Hal ini berawal saat skuad The Blues masih ditukangi oleh sang pelatih Thomas Tuchel. Pada bursa transfer musim panas tersebut, klub yang bermarkas di Stamford Bridge ini mendatangkan 5 pemain sekaligus. Yang termahal tentu ada Wesley Fofana dengan biaya 80 juta euro.
Jor-joran di bursa transfer gak menjamin mereka untuk bisa bersaing di papan atas. Jangankan di puncak klasemen, untuk mencapai zona Liga Champions saja mereka masih kesulitan. Seakan gak kapok di bawah nahkoda Graham Potter, skuad singa London ini kembali jor-joran di musim dingin. Terbaru mereka merekrut Mikhailo Mudryk dengan mahar 70 juta euro. Dalam perjanjian kontraknya, skuad The Blues mengikat kontrak sang pemain selama 7,5 tahun. Dilansir dari Daily Mail, hal ini dianggap telah melanggar aturan dari FIFA. Sebab FIFA cuma memperbolehkan klub untuk mengontrak pemain paling lama selama 5 tahun. Cody Gakpo resmi berseragam Liverpool pada awal Januari kemarin. Namun setelah memainkan beberapa laga, bomber timnas Belanda ini tak kunjung menunjukkan kegarangannya. Akibatnya Gakpo pun gak luput dari kritikan terkait penampilannya tersebut. Salah satu yang mengkritik keras adalah legenda skuad The Reds, yakni Michael Owen. Dia bilang kalau Gakpo sebenarnya sudah berusaha keras menampilkan permainan terbaiknya. Owen menganggap kalau sang pemain telah kehilangan kepercayaan dirinya. Ex-Real Madrid ini bahkan menantang Lionel Messi untuk bermain di Liverpool. Dia pun sangat yakin kalau La Pulga bakal kesulitan beradaptasi seandainya berseragam skuad The Reds. Mikhailo Mudryk resmi berseragam Chelsea. Pemain asal Ukraina itu diboyong dari Shakhtar Donetsk dengan mahar fantastis yakni sekitar 70 juta euro. Harga yang terlalu mahal itu membuat Mudryk sempat diremehkan oleh berbagai kalangan. Namun pemain 22 tahun itu langsung membungkam kritikan tersebut di laga debutnya kontra Liverpool. Dia beberapa kali terlihat mengacak-acak sisi kiri Liverpool saat dipercaya tampil sebagai pemain pengganti. Gak cuma itu, Mudryk juga kerap menciptakan beberapa peluang berbahaya. Legenda MU Gary Neville bahkan terkesima dengan penampilan Mudryk. Dia memprediksi kalau sang pemain akan menjadi penyerang yang sangat berbahaya. Guys, kita masuk ke baca komentar ini dari Livia Clarencia 9541. Semoga Arsenal menang lagi. Iya guys, semoga Arsenal bisa konsisten dan memenangkan trofi Liga Inggris. Gimana menurut kamu? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.